Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau bersekutu bersama-sama. Kita mau menghampiri tahta Tuhan yang kudus, yang mulia. Kita mau bersekutu dengan Dia. Mari kita satukan hati kita menyembah Allah yang sungguh baik. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih setia yang Tuhan anugerahkan buat kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu sesuai kehendak Tuhan, dan semuanya itu baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, saat malam hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau, menyembah dengan Engkau. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk hidup senantiasa berjalan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, ku sembah Engkau Tuhan, Allah yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, ku mau meninggikan Engkau, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kerinduanku dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Karunia-Mu Bapa.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku mendapatkan kemenangan. Ku mendapatkan kesembuhan. Hidupku Tuhan, di dalam setiap langkahku ada kemenangan, kemenangan, ada kesembuhan terjadi. Lawatan-Mu memulihkan setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Syakarala patakara lama sekata kara lama ya. Ita takara la pote kara takara lama se. Atakara la pote kara lama se la lama ya ralabo. Tekara lama sekara lama ya takara lama ya ralaba. Oh Yesus. Syakarala patakara lama se.
takara la patakara papa la patakara la masyaka takara patakara la pasyekara la maya. Takara la mayara la bayara la masyekara la. Sekata kara la bo tekara la bayara la masyekara la ma. Sakara papa 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 takara la masyekara la takara la. Sekara takara patakara la bayara la patakara la masyekara la patakara la bayara. Sakara takara la masyekara. Sakara la patakara la bayara la masyekara la patakara la. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Haleluya. Selamanya kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik. Nah, di bulan-bulan Natal, di hari-hari Natal seperti ini, saya ingin kita merenungkan kembali dari kita belajar kitab Matius ya. Nanti saya pengen di mesbah doa, saya pengen bahas berurutan begitu ya, membaca firman Tuhan pelan-pelan dan kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saudara lebih terarah karena sambil saya membaca firman Tuhan, saudara belajar. Siapa tahu saudara lewat mendengar kebenaran ini, saudara bisa belajar menemukan rema-rema ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan yang saudara baca setiap hari. Nah, baik, saya akan membaca bersama-sama lanjutan daripada pesan Natal di bulan Natal ya. Mari membaca Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, saudara, kemarin kita baru saja membahas tentang orang-orang yang datang pada waktu Yesus lahir. Nah, sekarang pada waktu Yesus sudah lahir, ternyata Herodes mempunyai niat yang busuk, yang tidak diketahui oleh siapapun, tapi Tuhan tahu isi hati manusia. Nah, saudara perlu tahu ini. Saudara jangan pernah berpikir bahwa dalam kehidupan ini, kalau kita melakukan segala sesuatu, tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu, tapi ada Tuhan yang tahu dan mengenal hidup saudara. Itu sebabnya mau niat baik dan niat jahat, Tuhan ngerti benar, saudara. Tahu dengan pasti. Nah, kita akan belajar dari kebenaran dari perikop ini yang kita mau baca, yakni tentang penyingkiran ke Mesir. Kenapa Yesus harus menyingkir ke Mesir? Yusuf dan Maria mesti terpaksa pergi ke Mesir. Padahal lahirnya di Israel, pelayanannya akan di Israel, matinya pun dia ada di Israel. Pertanyaannya, kenapa Yesus mesti harus pergi ke Mesir? Nah, saudara, kita perlu belajar. Di dalam ayat ini dikatakan setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat itu dalam mimpi. Larilah ke Mesir. Saudara, kadangkala Tuhan itu sudah menetapkan rancangan dalam hidup kita. Oke? Sama seperti Yesus lahir di Israel, akan pelayanannya pun di Israel. Tetapi, sometimes Tuhan tiba-tiba di tengah jalan, dia intervensi kita. Dan menyuruh kita belok sedikit. Kenapa sih Tuhan kadang-kadang sudah berfirman, dan ternyata tidak jadi seperti yang kita pikirkan? Maria dan Yusuf juga berpikir, uang nanti pelayanannya ada di Israel, kenapa mesti menyingkir ke Mesir? Saudara, ada dua sebab kenapa kadang-kadang Tuhan membelokkan rencananya dalam hidup kita. Saya pernah satu hari punya pengalaman ini, tetapi saya mau kasih sebuah dasar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Jadi, kenapa kadang-kadang Tuhan berfirman dan tidak direct dikerjakan? Karena ada perubahan rencana yang disiapkan Tuhan jauh lebih baik. Jadi ada rencana Tuhan yang udah disiapkan bagi kita yang jauh lebih baik. Alasan kenapa harus kadang-kadang dibelokkan. Contoh, Abraham pada waktu dia mendengar, dia dengar suara, bawalah anakmu ke atas gunung Moria. Terus, dan korbankanlah dia di sana. Jelas, Abraham mendengar suaranya dengan clear, dengan jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ketika sampai ada di tanah, sampai di atas, udah mezbah disiapkan, lalu kemudian Ishak diikat, dan tinggal Abraham menenggelamkan itu punya pisaunya. Kenapa tiba-tiba waktu mau ditenggelamkan, stop Abraham, aku udah tahu. Sepertinya Tuhan membatalkan rencananya. No, bukan. Dia kadang-kadang mengubah, mengintervensi karena dia merencanakan sesuatu yang lebih baik. Saudara tahu pada waktu dia menoleh sebelah kiri, ternyata ada kambing. Waktu dia lihat, ada kambing, ada domba di sana. Dan dia tidak jadi mengorbankan Ishak. Lalu disembelihlah kambing dan domba.
Saudara perhatikan, apakah firman Tuhan yang pertama tadi gagal? Bukan. Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada rencana yang semula, yang kita mengerti di awalnya. Karena saudara tahunya cuma separuh, Tuhan tahu semuanya. Kalau Abraham diberitahu di awalnya bahwa nanti yang akan dikorbankan bukan Ishak, maka bukanlah ujian. Saya pernah, saudara, saya bergumul berat dan Tuhan berbicara persoalan ini. Saya mendengarkan suara Tuhan ketika saya hampir lulus kelas 3, tingkat 3 di Institut Pertanian Bogor. Saya pada waktu itu sudah mau lulus ya, hampir lulus. Selesai tingkat 3, selesai skripsi. Karena nilai saya bagus, maka saya dipanggil oleh Purek 3. Bahwa saya akan disiapkan untuk kuliah bioteknologi. Lalu saya diberitahu kamu akan selesai wisuda, kamu langsung kuliah ke luar negeri, dan kamu akan mengambil studi bioteknologi. Pada waktu itu saya bertanya, kenapa saya yang diambil? Padahal saya itu ngerti, punya kerinduan. Orang tua saya banyak utang, saya anaknya orang miskin. Miskin singgala, melarat. Jemaat sampai hafal tuh. Melarat. Sehingga saya pengen bekerja yang menghasilkan uang untuk bayar orang tua saya. Tapi saudara tahu, apa sebenarnya? Kenapa Tuhan punya rencana yang lebih baik? Dengarkan. Tiba-tiba ketika saya dipanggil Purek, dan saudara tahu saya menerima beasiswa. Dan salah satu persyaratan menerima beasiswa harus taat kepada university yang mengusahakan untuk beasiswa peningkatan prestasi akademik. Sehingga saya berkata, oke Pak, dan saya tahu pada waktu itu gaji dosen itu 45.000. Kiriman saya pada waktu itu 30.000. Ya kurang lebih bisa makan ya pas-pasan, itu pun hanya untuk beli odol dan beli sabun saja cukup 45.000. Ternyata kenapa Tuhan sepertinya menjerat saya? Dulu saya sampai nangis. Kenapa sih Tuhan, kan masih banyak mahasiswa yang lain, kan juga bisa mahasiswa biologi, bisa juga mahasiswa sains yang lain. Kenapa aku yang ada di food technology, kenapa aku mesti dipilih dan aku mesti belajar lagi dan tidak boleh bekerja? Saudara, itu tangisan itu membuat akhirnya saudara mendengarlah, Tuhan tuh pasti mendengar. Dan saudara tahu apa sih sebenarnya yang disasar Tuhan? Sebenarnya apa sih yang disasar Tuhan? Kalau Abraham diberitahu bahwa nanti di atas itu akan dikorbankan domba, Abraham tidak akan judulnya Kejadian 22, tidak akan ada judul Abraham diuji. Ini judulnya juga sama, Wiryo diuji. Cuman saya tidak tahu. Jadi apa yang saya siapkan? Saya siap semua cita-cita saya tanggalkan. Dan ketika saya tanggalkan, ternyata apa sih yang ada di dalam otak saya? Di sini saya belajar ujian yang sebenarnya yang Tuhan pengen. Saya lulus atau keluar dari IPB, itu ternyata masih ada satu keinginan untuk menjadi kaya. Saudara, karena saking menderitanya sehingga ada ambisi untuk cari kerjaan supaya bisa cepat kaya. Saudara mestinya mendengar, apa salahnya Pak untuk orang hidup kaya? Saudara, Tuhan berkata, jangan seorang pun ingin menjadi kaya. Kalau kekayaan menjadi tujuan hidup, saudara akan jatuh pada banyak pencobaan. Dan Tuhan tahu motivasi saya, kenapa saya mau keluar dan cari perusahaan. Saya mau pasti cari yang gaji yang besar, pasti. Kenapa? Karena motivasinya salah. Dan hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang tahu? Dosen kagak tahu. Purek, Tuhan bisa pakai Purek memanggil saya yang punya otoritas atas hidup saya.
ketika saya ada di mahasiswa. Dan dengan perkataan itu Tuhan sepertinya sedang menggorok dan menyembelih saya. Dan sejak itulah saya mulai nangis dan saya tidak ingin sama sekali. Saya memberontak sepertinya kayak Abraham memberontak. Sebenarnya apa sih yang mau dikikis Tuhan? Saya ingin kaya. Tetapi setelah Tuhan melihat bahwa saya dipangkas dan saya udah bersedia, dan saya tidak mau kekayaan menjadi goal dan tujuan. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh saya keluar lagi, saya siap saja. Kenapa? Karena tujuan hidup saya sudah tidak ingin menjadi kaya. Berarti kalau gitu Tuhan gak senang kaya. Nah, lain lagi. Kalau Tuhan yang pengen memperkaya saudara, itu haknya Tuhan. Tuhan ingin memberkati saudara, itu memang keinginannya Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya ingin kaya, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Orang yang, coba ya kita baca 1 Timotius pasal 6. Ini memang kadang-kadang perlu kita belajar ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ayat 9 dan 10 saya baca. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan tahu bahwa saya butuh uang? Tuhan tahu. Tuhan, kalau saudara perlu uang, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu nggak sih kalau saya ini mau cari duit untuk bayar utang-utang orang tua saya yang melarat itu. Udah melarat, utangnya banyak lagi. Tuhan tahu nggak sih? Tuhan tahu. Tapi karena Dia punya rencana atas hidup saya, supaya nanti pada waktu diutus kemana saja saya bersedia, maka Tuhan harus pangkas terlebih dahulu keinginan hidup saya untuk menjadi kaya. Do you know why? Kalau saya tidak dipangkas, maka semua pekerjaan dan pelayanan yang saya lakukan pasti punya motivasi supaya saya dapat uang. Ternyata saudara, ketika saya sudah menyerah, saya tidak pernah berpikir. Ketika saya menyerah, ya Tuhan, aku tidak ingin kaya. Aku tidak akan menjadikan kekayaan itu sebagai satu tujuan dalam hidup saya. Tapi mengejar rencana Tuhan jadi tujuan hidup saya. Setelah saya benar, saudara tahu, saya lulus. Dan kemudian saya melamar di mana-mana, tidak diterima. Saudara tahu kenapa alasannya? Karena orang lain tahu bahwa saya ini akan dikirim. Jadi saya kalau kerja hanya dijadikan kutu loncat. Maksud saya, sambil nunggu saya dikirim, saya bekerjalah cari uang. Ya, untuk saku-saku, uang saku. Tapi nggak diterima. Dari situ Tuhan rasanya saya sepertinya dibiarkan Tuhan masuk dalam satu jerat. Bahwa teman-teman saya yang punya kualifikasi lebih rendah dari saya diterima. Kenapa saya yang punya nilai lebih tinggi dan lebih bagus tidak diterima? Di sini saya belajar. Saya belajar Tuhan selalu punya maksud yang lebih baik. Jangan pernah kamu mengandalkan kepandaian. Tuh dengerin. Jangan pernah kamu karena kamu cum laude, nilaimu bagus, kamu pintar, jangan pernah merasa bahwa kamu sukses karena kepandaian. Buktinya kamu pintar di IPB, lulus dengan bagus, tapi buktinya kamu juga tidak bisa diterima. Dan di tengah frustasi itulah, tiba-tiba Purek yang ketiga panggil saya. Saya masih ingat, kayak dagelan. Kalau sekarang saya lihat hidup saya bagaimana Tuhan menuntun hidup saya kayak dagelan. Saya bisa tertawa, tapi waktu itu saya bisa menangis, meneteskan air mata, berderai-derai setiap hari, bergumul untuk mematahkan keinginan kaya. Yang kedua, untuk menghancurkan semua kesombongan saya yang merasa bahwa dengan kepandaian bisa, dengan kepintaran saya mampu masuk di perusahaan.
Tapi nothing, nggak ada yang jadi. Tiba-tiba saya dipanggil Purek 2. Dan Purek 2 itu bilang, Purek 3, Wiryo, ya Pak, saya udah cek schedule, ternyata program IUC di postpone, di delay. Jadi kamu saya lepaskan dari ikatan beasiswa dan ikatan untuk masuk di IUC dan kamu boleh bebas bekerja. Wah, sekarang saudara bayangkan, tadinya mau ngotot dipenggal Tuhan, pengen kerja dipenggal Tuhan, sekarang sudah gak pengen, udah menyerah, malah Tuhan lepasin. Sama seperti Abraham, udah di atas gunung, udah siap nih menyerah. Dan Abraham bilang, kalaupun aku potong leher Ishak, aku yakin Tuhan sanggup nyambung lagi karena aku punya janji. Perhatikan, karena Tuhan punya janji, dia pegang janji, aku punya janji yang Tuhan beri. Nah, sometimes Tuhan itu memangkas kesombongan kita, memangkas keinginan kita kaya. Saya baru tahu sekarang, kalau saya tahu sekarang, itu bagus bagi Tuhan mengerjakan itu di saat saya masih awal mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya ada satu lagu, tak selalu Tuhan itu mengabulkan doa kita, menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Enggak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat jadikan semua. Setiap kali saya ingat peristiwa Tuhan mengajar ini, saya sepertinya kayak Tuhan rancang sedemikian, dan saya tidak tahu bahwa saya akhirnya mau disiapkan menjadi hamba Tuhan. Kalau itu tidak dipotong dari sejak awal, maka saya bisa jadi hamba Tuhan yang matre. Bisa jadi hamba Tuhan yang uang menjadi tujuan hidup. Karena akhirnya saya disiapkan Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya nggak ngerti, tapi pada waktu saya muda, saya dikikis. Dan begitu saya dilepaskan, saya berkata, Tuhan, doa saya bukan cari perusahaan yang bisa gaji saya besar. Saya bukan cari lagi untuk jadi kaya. Saudara tahu apa bro? Apa yang saya doakan? Saya doa saya gini, Tuhan, kemana Tuhan suruh saya melayani? Perhatikan ya, berubah doanya. Kenapa? Lewati proses. Kemana Tuhan suruh saya bekerja, melayani, di situ Tuhan kasih aku pekerjaan. Saya ulangi ya, kamu chat. Ini chat. Kemana Tuhan suruh saya melayani, disitulah Tuhan berikan aku pekerjaan. Itu doa yang menyenangkan hati Tuhan. Destination itu berasal dari kata destiny plus nation.
Jadi destiny hidup kita itu including di dalamnya, Anda bisa temukan di dalam nation, kota, daerah di mana kita berada. Oleh karena itu, sejak pemahaman itu, saya bekerja bukan untuk cari uang, saya bekerja bukan untuk cari kaya, saya bekerja bukan untuk cari mengumpulkan uang supaya kaya, tapi saya berubah. Kalau begitu, yang saya kejar adalah apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya berkata, Tuhan, di mana Tuhan suruh aku bekerja, tempat itu adalah tempat aku melayani. Atau dengan kata lain, buka Tuhan tempat di mana aku bekerja, tempat di mana aku melayani, dan di situ kau buka aku untuk bekerja. Sama tuh. Lalu kemudian di Bogor saya udah ditolak, Jakarta udah ditolak. Saya masih ingat kirim lamaran ratusan kali ya. Saya kirim lamaran sampai desperate. Lalu kemudian saya melihat lowongan di kampus. Saya nggak tahu pada hari itu saya harusnya tiba-tiba sore saya ke kampus dan lihat ada yang dipasang bahwa di situ ada pengumuman dicari food technologist dari sebuah perusahaan. Tapi waktunya sudah habis. Kenapa kok saya tidak melamar ke sana? Karena tidak mungkin. Karena kalau saya pergi ke Tangerang, kotanya di Tangerang. Di Tangerang, saya nggak mungkin bisa dipanggil lagi oleh Purek yang ke Purek 3. Apa yang terjadi yang saya lakukan? Saya akhirnya setelah Purek melepaskan saya lihat, oh ini ada perusahaan. Tapi udah lewat tanggalnya. Maka saya balik lagi dan saya mulai membuat lamaran. Satu lamaran yang terakhir. Lalu saya pergi ke Tangerang dan saya berjumpa dengan Pak Satpam perusahaan yang mencari tenaga itu. Saya bilang ini, Pak Satpam, saya mau ikut melamar dari lowongan kerja yang dipasang. Dia bilang, Satpam bilang, Pak, udah selesai. Seminggu yang lalu lowongan sudah ditutup. Jadi bos sudah tidak menerima lamaran lagi. Terus saya bilang gini, Pak, saya ini asalnya dari Bogor. Jauh sekali, Pak. Tolonglah, Pak. Bapak bicara, Bapak ngomong kepada bosnya bahwa ada lamaran dari saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika saya lagi datang di tempat satpam itu, satpamnya bilang gini, ya udahlah Pak, karena Bapak jauh, saya pergi deh ke dalam. Pada waktu saya melihat Pak Satpam masuk ke dalam, dia berusaha untuk menolong saya, siapa tahu lamarannya bisa diterima. Ketika dia masuk ke dalam, saudara tahu? Tiba-tiba dia bilang, Pak, kata bos saya masih boleh ya, diambil lah. Lalu dibawa lamaran saya ke dalam. Tetapi anehnya ketika saya mau pulang, ditahan sama Pak Satpam. Sebentar Pak, kata bos mau langsung bicara, mau interview. Wah, saya kaget. Udah terlambat, masuk aja udah puji Tuhan, tapi mau diinterview langsung. Saudara, waktu diinterview, saudara, bosnya masih muda, sebab ini bos yang muda ya, bos anaknya bos lah, yang menjadi bos di perusahaan itu. Bosnya ada di Jakarta, jadi ini anak bos yang jadi bosnya di perusahaan itu. Lalu kemudian saya bilang, Bu, saya minta maaf karena saya melamar terlambat. Oh nggak apa-apa, saya mau interview. Pada waktu interview kurang lebih 1 jam apa 2 jam, saya lupa. Lalu dia bilang, kamu nggak punya janjian dengan perusahaan lain? Saya bilang nggak. Kamu nggak punya kontrak dengan perusahaan lain? Saya bilang nggak. Kalau saya suruh kamu bekerja minggu depan, apakah kamu bersedia? Saya kaget. Saya kerja, Bu. Iya. Langsung diterima. Ratusan lamaran ditolak. Saya merasa bahwa saya pintar, ternyata gagah. Waktu saya udah merasa tidak mampu, tidak bisa, justru udah ditutup, lamaran udah ditutup, justru malah diinterview dan diterima. Dan di situ saya ngerti, disinilah saya harus bekerja. Dan bukan aku hanya bekerja, di kota ini, destiny hidup saya dikawinkan.
destiny hidup saya akan berjalan. Destiny hidup saya akan bisa kerja ketika saya mencintai kota di mana Tuhan menaruh saya untuk aku cintai. Jadi kadang-kadang Tuhan itu menjawab doa lebih daripada apa yang kita bayangkan. Saudara tahu, apakah saya bisa membayar orang tua saya? Saya bekerja, saya belum menikah. Tetapi Tuhan bisa memberkati saya dari usaha, dari kerja di situ. Dan saya bisa membayar lunas orang tua saya. Karena orang tua saya gajinya, saya masih ingat ya, pokoknya gaji saya itu 10 kali dari gaji orang tua saya. Karena gaji saya 10 kali lebih banyak, sehingga saya bisa membayar utang-utang orang tua saya. Saya makan dari uang makan harian aja, saya hidup, dan sisanya semua saya kirimkan orang tua saya untuk dia membayar utang-utang. Dalam waktu 2 tahun, saya tanya orang tua saya, apakah tahun ketiga saya masih perlu bayar lagi? Orang tua saya bilang, semua hutang sudah lunas. Tidak perlu pengen kalau seandainya saya tidak dipangkas keinginan kekayaan saya, mungkin saya tidak akan bisa jadi Wiryo hari ini. Tidak mungkin saya bisa dibentuk oleh Tuhan dan disuruh melakukan apa yang Dia mau. Sehingga saudara ingat ya, tak selamanya Tuhan itu menjawab, mengabulkan doa sesuai keinginanmu. Sometimes Dia punya cara yang lebih baik. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Itu alasan kenapa Tuhan mengubah. Ngerti ya? Kalau misalnya Maria dan Yusuf mau protes bisa, tapi dia nggak mau protes. Dia nggak mau protes, dia cuma berkata, oke Tuhan, kalau suruh berangkat, berangkat. Itu alasan yang pertama, kenapa kok Tuhan itu kadang-kadang membelokkan rencana kita. Karena ternyata kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi rencananya. Kenapa Dia membelokkan? Alasan yang pertama, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Harusnya Ishak dipenggal, ternyata untuk cek Abraham, menguji Abraham. Seharusnya Tuhan juga bisa langsung aja saya diterima di Tangerang, kan juga bisa. Tapi Dia nggak lakukan. Aku bisa kerja di Bogor, bisa juga, tapi bukan rencana Tuhan. Caranya Dia membelokkan dengan cara memangkas semua sifat kedagingan, keinginan kaya. Dan yang kedua, merasa diri lulus, pinter, bagus nilainya. Tapi ternyata itu tidak boleh menjadi andalan. Harus hanya Yesus, satu-satunya andalan hidup kita. Oke? Alasan kedua, kenapa sih Pak kadang-kadang Tuhan mengintervensi kita? Tuhan mengintervensi rencana yang Dia rancangkan dalam hidup kita. Kadang-kadang tertunda, kita disuruh muter, karena Tuhan sedang tes kesabaran kita untuk menunggu kairos atau waktu Tuhan. Ini harus kedua. Kita tuh diajar untuk belajar sabar, menunggu waktunya Tuhan. Sekarang saya contoh ya. Pada waktu saya diperintah oleh Tuhan. Waktu saya diperintah oleh Tuhan. Pada waktu itu saya diminta oleh Tuhan untuk membangun convention center. Dan perintahnya sangat jelas, sangat clear. Tuhan berkata bahwa saya harus membangun rumah Tuhan di tanah 12 hektar.
Sampai-sampai untuk Tuhan memaksa saya, sampai-sampai saya disuruh pergi ke Nigeria. Hanya untuk diberitahu, dinasihati oleh Tuhan cuma satu perkara. Hamba Tuhan di Nigeria namanya Pastor Adeboye. Dia disuruh membangun rumah Tuhan di tengah-tengah hutan. Dia taat. Dan sekarang menjadi gereja yang luar biasa. Tapi Tuhan tegur saya, tuh lihat hambaku Adeboye, saya suruh pergi ke tengah hutan bangun gereja, dia kerjakan. Kamu bukan hutan, Wiryo. Kamu sudah ada jalan, itu masih udah perumahan, itu bukan hutan. Dan kamu masih menunda-nunda. Kamu masih punya alasan. Lalu saya pulang dari Nigeria, saya panggillah semua konsultan. Konsultan arsitek, konsultan untuk struktur sipil, konsultan ME, konsultan lighting, konsultan sound, konsultan interior, konsultan akustik. 6 konsultan saya panggil untuk menggambar rumah Tuhan. Setelah desain selesai, hati saya srek, kita bayar, kontraktor siap, kita membangun. Tiba-tiba saya duduk di doa fajar. Saya masih ingat saya duduk di bawah. Lalu Tuhan bilang gini. Waktu itu Tuhan bicara. Sama seperti Maria dan Yusuf, aku belokkan ke Mesir. Demikian juga kamu. Jangan langsung membangun rumahku di tanah 12 hektar. Lalu Tuhan bilang, bangun dulu yang di Tiga Raksa. Bangun rumahku untuk anak-anakku yang ada di Tiga Raksa. Waktu saya dengar itu kayak halilintar, saudara. Bukannya Tuhan tadinya suruh saya nyiapin. Tuhan sampai tegur saya supaya saya bisa segera membangun. Kenapa Tuhan mesti belokkan lagi dan sekarang saya mesti bangun yang tidak ada di otak saya. Saudara tahu, waktu itu ternyata anak-anak di Tiga Raksa berdoa. Mereka berdoa karena mereka nggak punya duit. Jadi berdoa naik ke sorga. Di sorga yang diperintah saya sudah. Saya udah kumpulin duit untuk bangun. Ternyata Tuhan bilang, bukan, kamu harus bangun dulu Tiga Raksa. Ini kata-kata yang saya dengar dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah duitnya ini saya pakai untuk bangun sana? Tuhan bilang gini, kamu membangun di sana, kamu nggak usah mikirin uang. Gali, kata Tuhan, kamu gali tanahnya, uang akan ada di dalam. Saya ngerti maksudnya. Maksudnya Tuhan itu kamu nggak usah pikir, kamu gali, uang tersedia. Sampai-sampai ada seorang pengerja datang ketika saya bilang, Tiga Raksa, kamu gali ya, bagian pembangunan saya panggil. Pak, kita siap, lakukan. Yang udah gali aja, nanti uangnya ada di sana. Di bawah. Lalu kemudian ada 4 pengerja datang. Pak, maksudnya itu nanti waktu kita menggali, apakah duitnya ada kelihatan? Supaya kita hati-hati, Pak. Nyangkulnya hati-hati. Tuhan bicara dalam bentuk perumpamaan, tapi pengerja menjawabnya dalam bentuk nyata. Saya bilang, kalau Tuhan itu sometimes dia memberikan sebuah perumpamaan ngajar kita. Instruksi membuat perumpamaan. Tapi kamu terima sebagai kata-kata literal. Jadi maksudnya gimana, Pak? Ya kamu gali, nanti Tuhan akan menyediakan. Oh gitu. Saudara, hari ini digali. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok ada orang datang, Pak, boleh nggak saya ikut membangun? Ya boleh, siapa yang larang? Saya ini sebenarnya jadi kayak terima dari kanan, salurkan lewat kiri, terima dari kanan, lewat kiri. Lalu ada yang datang lagi kepada saya. Pagi-pagi, habis saat teduh, saya buka WA. WA tertulis gini, saya punya AC masih baru, buatan dari Eropa. AC ini adalah AC sebuah gedung, dan kalau saya tidak salah ada 50 PK atau 60 PK, saya lupa. Dan sekarang masih belum pernah dipakai, tetapi yang mau harus nyopot sendiri dan ambil sendiri, gotong sendiri. Saya langsung cek teks di situ sebelum yang lain teks. Karena di grup saya jawab, saya. Siapa yang mau? Saya jawab, saya. Perhatikan.
Langsung begitu saya jawab, saya seketika itu langsung, saya masih ingat yang teks itu adalah Pak Jarot. Pak Jarot langsung pagi-pagi dia telepon saya, Mas, serius mau AC? Serius, saya lagi disuruh bangun itu. Perhatikan ya, baru gali ada yang kirim duit. Baru gali AC aja udah datang. Sekarang dipasang AC-nya. Baru gali udah ada yang kasih CCTV, saudara. Ada yang gali, udah ada yang nyiapin ME. Sebenarnya tugas saya apa sih? Tugas saya cuman menyampaikan visi dan seluruhnya Tuhan yang mengerjakan. Saya cuman menyampaikan apa yang menjadi beban dan pesan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan udah siapkan orang ME-nya, ada yang ngasih marmer, ada yang ngasih CCTV, ada yang ngaturin AC, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kalau kita mau jadi hamba Tuhan, kita ini sebenarnya hanya sebagai kacung saja. Menyampaikan apa menjadi pesan Tuhan. Saudara, ini sometimes di waktu-waktu Natal seperti ini, coba saudara renungkan. Jangan-jangan kadang-kadang kita disuruh muter oleh Tuhan. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena Tuhan punya rencana yang lebih bagus. Yang belum dikasih tahu kamu sebelumnya. Kadang-kadang yang kedua, alasan yang kedua, kadang-kadang Tuhan menguji kita supaya kita belajar sabar, konsisten mengejar janji Tuhan sampai pada kairosnya, waktunya Tuhan datang. Dan saudara, pengalaman dua ini mengajarkan saya tidak lagi memaksa keinginan saya menjadi keinginan Tuhan, tapi saya menjadi hamba Tuhan yang belajar memaksakan keinginan hati Tuhan menjadi keinginan hidup saya. Dan itu sebabnya I'm so happy. Do you know why I'm so happy? Alasannya, saya tidak pernah memaksa keinginan saya menjadi keinginan hati Tuhan, tapi saya memaksakan keinginan hati Tuhan menjadi keinginan hati saya. Dan ternyata itu jauh lebih baik, jauh lebih indah. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya pengen mendoakan. Nyanyikan lagu yang tadi, tak selalu Tuhan tuh menjawab doa kita. Sebenarnya lebih tepat, tak selalu Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi saya pengen berdoa, mungkin ada saudara yang sedang dibelokkan Tuhan, dan rasanya kok nggak sabar. Rasanya doa saudara sepertinya kayak dipangkas oleh Tuhan. Jangan putus asa. Sometimes saudara juga mengalami ujian seperti Maria dan Yusuf. Waktu Yusuf dan Maria dia ngelewati ujian. Tapi ingat, Tuhan punya rencana selalu memberi yang terbaik kepada. Kalau saudara tahu, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Saya mau berdoa. Mungkin ada di antaramu yang waktu kau dengar kebenaran ini, sepertinya rencanamu seperti dibelokin Tuhan. Bahkan ada kadang-kadang diberhentikan. Seperti Abraham. Stop. Kalau itu saudara, jangan marah-marah, jangan. Mungkin ada yang sudah dibelok ke jalannya lebih panjang belum ketemu. Sabar, sebab itu ujian.
Sampai pada waktunya kau akan lihat semuanya indah. Kalau itu saudara angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa. Yes. Berikan Tuhan kekuatan anak-anak-Mu. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Yes. Yes Lord. Saya merasakan di dalam roh ada saudara yang kecewa karena dibelokkan Tuhan. Tuhan berkata, jangan kecewa nak. Ada yang pahit karena Tuhan belum mengabulkan doamu. Jangan pahit, sebab ini waktunya. Kau kan tahu. Yes, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang kecewa. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang pahit. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah putus asa, supaya mereka tetap tekun menanti waktu-Mu. Bahkan Kau lebih baik, Kau memberi yang jauh lebih baik dari apa yang mereka minta. Ingat saudara, kadang-kadang Tuhan pangkas yang buruk dalam hidup kita untuk Dia berikan yang lebih baik dalam hidup saudara. Tolong Tuhan mereka, baik dalam pekerjaan mereka. Aku berdoa supaya tolong yang belum punya kerjaan, berikan pekerjaan. Tuhan, kalau mereka merindukan anak dan belum diberikan anak, aku minta supaya Tuhan berikan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Mungkin hari ini Tuhan, mereka ada yang merindukan bisnis yang baru. Tuhan, berikan bisnis yang baru. Tuhan, mereka merindukan ada breakthrough keuangan dalam bisnis mereka. Aku berdoa supaya Tuhan berikan breakthrough dalam keuangan mereka di bisnis mereka. Tuhan, aku berdoa hari ini mungkin ada di antara mereka yang sakit dan mereka belum disembuhkan oleh Tuhan. Aku berdoa supaya Kau jamah dan menyembuhkan secara khusus anak-anak-Mu yang sakit, yang kanker, yang tumor. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuhkan umat-Mu yang sakit ginjal, sakit tulang, sakit HNP, sakit kepala, sakit syaraf, sakit jantung, sakit diabetes. Sembuhkan mereka Tuhan. Sakit perut Kau pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, buat mereka bahagia. Ini pesan Tuhan bagimu. Kalau kau tegang, kau stres, kau depresi, artinya kau memaksakan dirimu, rencanamu kepada Tuhan. Sekarang kau akan kalau mau bahagia, paksakan dirimu menerima apa yang jadi rencana Tuhan. Tuhan, aku memberkati umat-Mu. Biarlah rencanamu menjadi rencana kami, karena Kau melakukan lebih dari apa yang kami doakan, dan Kau menjawab lebih dari apa yang tidak pernah kami sangka. Amazed. Biarlah anak-anak-Mu mengerti jalan-Mu. Sambil angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.